Saya mah jujur tadi takutnya ketika ketika Mbak Titi naik motor nggak tahu rem gitu. Ya tahu lah. Ya kan pas depan-depanan sama saya tuh, set, biar. Emang ngincer kalau begitu. Kayaknya ngincer. Mbak Benar. Titi, ya. Ya. Suka nonton hitam putih kan ya Mbak Titi ya? Ya, sering. Mm-mm. Saya mau bayar sama ibu-ibu naik motor. Oh, boro-boro orang diomongin terus, apaan? Kagak, ih. Katanya, saya Fitnah. kalau lagi naik mobil, saya tuh serem kalau misalkan lihat ada ibu-ibu naik motor metik, pencet sen kanan, beloknya ke kiri. Apaan itu sini kalau berani? Itu kan yang itu, bukan ini. Beda tuh. Apa katanya? Semua ibu-ibu. Enggak. Emak gua enggak kok. Enggak. Jangan fitnah gitu lah, enggak. Saya udah tahu siapa ini. Saya udah tahu, saya tadi udah tanya sama kreatif. Aduh. Jadi Mbak Titi ini itu relawan ojek. Jadi waktu ada demo angkutan umum di Malang itu, waktu ada demo angkutan, nah Mbak Titi inilah yang masuk ke situ jadi relawan ojek. Yang saya curiga apakah masuk tuh karena sebagai relawan atau karena remnya lupa? Kamu yang nanya dong. Ya, gimana ceritanya Mbak Titi? Oh, cupu, culun. Ngadepin ibu-ibu langsung cium. Menghormati Apa orang tua. mental tempe? Silakan Ibu. Itu berawal dari kebiasaan saya naik motor sejak muda. Dulu untuk mendapat SIM itu diuji di jalan. Bener. Bener. Jadi saya boncengkan polisi di belakang. Karena ada tesnya Mbah ya. Iya. Mbah suka kesel nggak kalau lihat ada emak-emak tuh yang kalau nyetir sen kanan tapi belok kiri? Oh, tidak hanya mama. Ah, Laki-laki juga ada. Bapak-bapak, cowok juga. Oh, tuh keren. seneng yang cewek pada seneng. Memang bener. Memang apa? Memang bener kata dia bener. Oh, gitu. Nah, iya bener. Terus Mbak Titi akhirnya kenapa jadi relawan Mbak? Nah, karena kebiasaan saya naik motor, saya kan lalu mengisi waktu sekalian ya, sudah memasuki masa tua, saya ingin memperdalam agama yang tidak sempat saya lakukan waktu saya muda. Oke. Dalam pengajian itu sering diutarakan dalam surat Ali Imran, fastabikul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jangan ngomong doang tapi harus ada perilaku. Nah itu dia. Betul. Dia suka sama gua, ye. Karena nggak diomongin. Iya, nggak berani. Coba Bapak omongin. Nggak. Cetas. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi Betul. orang lain. Nah, Betul. Saya setuju. waktu itu ada masalah Demo. ya, dan saya tahu bahwa banyak pelajar yang terlantar. Jadi saya kepingin memanfaatkan apa yang saya bisa. Sana butuh, saya juga butuh untuk menjadi orang baik. Seperti falsafah yin dan yang. Betul. Jadi yin itu di sini besar, kemudian buntutnya kecil, diisi oleh Yang kecil besar, sini kecil. Kalau yin-nya itu besar semua, rusaklah lingkaran itu. Makanya harus ada keseimbangan. Nah, harus ada keseimbangan. Itulah kenapa Ibu. Kalau lingkaran itu sudah pecah, itu namanya perceraian. Ya, bisul Bu ya. Pecah, bisul. Nah, jadi berlatar belakang itu, saya tidak memihak kepada Siapapun. siapapun. Saya bisa membantu pelajar itu. Saya dalam keadaan sehat. Kenapa tidak saya gunakan kesempatan itu? Nah itu ada poskonya katanya nerima Ya. relawan. Ya, Mbak diterima langsung? oh enggak. Saya putar 3 kali. Saya kira itu kelompok supir angkot.
Oh. Jadi saya sempat takut waktu itu. Begitu nanya kepada satpam, oh itu teman-teman yang mau ngangkut pelajar. Langsung saya masuk. Ditanya sama teman-teman itu yang menyelenggarakan di posko itu. Mbah, apa yang bisa saya bantu? Dikiranya saya minta tolong. Saya tanya, bagaimana caranya menjadi relawan? Oh, mendaftar. Parkir, udah saya dibantu dikerubuti untuk memarkir motor itu saja banyak yang akan bantu. Kemudian saya mendaftar. Begitu selesai mendaftar, saya berdiri dirangkul sama anak cucu itu. Katanya saya bertugas di posko saja. Karena Mbak dianggap mungkin sudah tua katanya. Nah itu dia. Emang usia berapa Mbak? Baru 72. Ah, nggak kurang ajar kok. Anak-anak itu nggak bisa melihat. Oh gitu ya Pak ya. Baik Bapak Bos. Baik. Saya. Oh iya. Terus Mbak Titi waktu kesana kan bawa motor sendiri ya Mbak ya? Oh iya. SIM-nya masih aktif Mbak? Oh masih. Dibawa sekarang? Bawa dong. Mau dicek Iya. katanya Pak Dedi mau lihat. Siapa bilang kagak. Tuh Pak. Nah, nih. Saya ambil SIM ini sebelum masuk tanggalnya. Tanggal 25, saya 24 sudah datang. Ini foto siapa Bu? Foto suami. Oh foto suami, oke. Ini SIM-nya nih, tuh ya. Jadi ini sah tuh ada SIM-nya tuh ya. Bisa dilihat ya, ini udah SIM seumur hidup ya. Enggak Ini juga. foto suaminya. Harus 5 tahun ganti. Ini foto suaminya, oke. Tapi pernah ditilang nggak Mbah? Oh pernah? Pernah? Pernah. Ya. Polisinya diapain Mbak? Iya, nggak diapa-apain. Cuman saya bilang, Pak Polisi, saya kan sudah pakai lampu. Walaupun lampu kecil, saya kan sudah pakai lampu. Dan ini siang-siang, ngapain sih nyalain? Oh iya. Ini dilawan, polisi dilawan tuh. Ya kan? Tapi waktu itu yang nyetop saya dengan yang menulis itu beda orang. Pokoknya diserahkan, ditulis, gitu aja. Nah, akhirnya ya udah ditilang. Saya kan kepingin tahu, belum pernah ditilang kan? Ingin tahu ditilang? Iya. Oh. Oh gitu, pengen tahu ditilang. Ya. Nah apa Pak? Nggak apa-apa. Mukanya nyinyir. Enggak, itu kan lampu siang-siang ngapain dinyalain, bener Pak Polisi gimana sih? Itu siang-siang Pak. Kalau saya nggak pakai helm naik motor juga Anda nggak usah marah-marah. Saya mah naik helm nggak pakai motor. Anda berdiri nggak naik helm, Anda berdiri nggak naik motor tapi Anda pakai helm itu lebih aneh Pak. Bapak? Nah, polisi di jalanan tuh pakai helm tapi nggak naik motor loh. Oh iya benar. Iya, saya ngikutin Mbah ini. Oh gitu. Siang-siang kok suruh nyalain lampu ya Mbak ya? Iya. Bapak kok jadi PA sih Pak? Enggak, saya mah baik orangnya. Lanjut atuh nanyanya sebelum beliau sadar. Terus gimana Mbak? Ikut proses sidang tilang? Iya. Jadi saya berangkat pagi dari rumah 6:30 supaya dapat antri yang depan. Toh saya nggak ada kerjaan di rumah ya. Udah antri. Ternyata sidangnya itu ya global aja. Top 50.000, udah. Udah ditanya lampu kecil apa nggak pakai lampu, apa lampu besar, nggak ada pertanyaan itu. Udah selesai pulang. Oke. Saya lah jadi tahu. Tapi Mbak tahu kan bahwa memang harus menyalakan lampu walaupun siang? Iya, tahu. Nah, kenapa ngotot tadi? Oh, saya sudah menyalakan lampu walaupun kecil. Waktu iya. itu nggak ada ininya. Nggak ada ketetapan bahwa harus lampu besar. Oh, iya. Ya, pokoknya ada lampu. Iya. Iya. Bener. Dia mau pasang lilin depan motor juga bener ada lampunya. Ya
Yang penting ada lampu, bener. Ya, jadi emang harus menyalakan lampu motor Besar. meskipun saat siang itu ya untuk menghindari kecelakaan gitu. Ya Mbak ya? Iya. Betul Pak, saya Pak? Betul, betul, Ya. betul. Lagi dong Pak ditanya Pak. Hah? Bapak jadi jiper gitu Pak. Ya, saya tanya, oke. Kenapa lampu harus dinyalakan walau siang? Mungkin itu mengantisipasi kalau keadaan mendung. Itu kan agak gelap. Ya, jadi untuk kendaraan itu supaya jelas itu mobil apa motor, itu nyalakan lampu. Tapi kalau siang-siang terik matahari memang tidak perlu lampu. Tapi peraturan itu kan nggak bisa membedakan ini mendung, ini matahari. Kan. Bener. Susah ya, masa peraturan polisi siang mendung nyala lampu gitu ya. Siang kelabu, gimana gitu ya. Jadi rata ya. Mbak ini dulu waktu mudanya kerjanya apa profesinya Mbak? Ya mengasuh anak-anak lah. Oh guru? Iya. Guru apa Mbak? Guru BP. Guru BP, pantesan guru BP, makanya baik. Pak, guru BP mah paling galak. Paling baik, saya dari dulu urusannya sama guru BP dulu atau sekolah. Sering disetrap itu ya Pak. Pokoknya sama saya paling dekat sama orang tua saya, sama saya, dan satu kelas paling dekat sama saya dulu. Sama guru BP. Oh Bapak yang waktu kena razia rambut kan? Makanya. Makasih. Makasih. Nah terus, oke. Kalau guru BP itu, iya yang suka hukum murid itu ya Bu ya? Enggak selalu. Nggak selalu, nggak. BP itu nggak selalu hukum murid. Dulu tapi pernah hukum murid Bu? Iya, kalau sudah melampaui batas. Contohnya melampaui batas. Misalnya, udah mengisi buku peringatan dan janji tidak akan terlambat. Tapi terlambat. Tapi sampai 5-6 kali masih terlambat juga. Terus dihukumnya apa Ibu? Hormat bendera misalnya. Hormat bendera. Oh. Kemudian menulis 5 lembar pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Contoh, misalnya nih muridnya. Cantik banget murid kalau seperti ini. Ya cantik tapi belum tentu pinter ya Mbak. Ya. Beda loh. Susah, cantik sama pinter tuh hal yang berbeda. Ya. Kadang-kadang nggak nempel. Tidak selalu satu. Nggak selalu satu, betul. Saya setuju sama Mbak kali ini. Biasanya nggak matching cantik sama pinter. Nah misalnya ini muridnya datang telat, dihukum suruh menghadap bendera tapi ngadepnya WC ternyata gitu ya. Terus marahin Mbah, marahinnya gimana coba? Contohin. Kamu ini memang ngerti omongan orang apa enggak? Jawab atuh Cika. Ngerti Jawab. Bu, ngerti. Apa bedanya WC sama bendera? WC buat setor Bu. Nah, tahu kan? Tahu Bu. Perintahku tadi apa? Hormat bendera Bu. Nah, kenapa lihatnya ke WC? Mules Bu. Nah, Kamu salah sih. Coba Bapak. Yeay. Bu, ini muridnya. Saya Bu. emang Hormat bendera malah hormat ke WC Bu. Silakan dimarahin Pak. Bu. Mas Dedi, mata minus Bu, mata minus Bu. Langsung dijawab. Jangan langsung dijawab. Mata minus nggak bisa lihat, rabun. Oh rabun. Hilang ingatan Bu. oh gitu. Harusnya kamu masuk SLB. Waduh! Ayo jawab. Untung tua. Dimaklum. Memangnya kalau Iya benar, benar. Harus bendera, harus PW, bener masuk SLB pastinya. Oke, benar. Tanya lagi Cika, Siap. biar kamu yang masuk sana. Bapak. Saya mau nanya nih sama Mbak Titi ya. boleh. Apa sih rahasianya kok sudah berumur gini tapi Cika tuh melihatnya tuh masih semangat banget gitu Mbak? Ya, saya memang umur kalender tua, ya. Tapi sel-selnya masih muda. Widih.
Rahasianya apa rahasianya? Nah, kebiasaan makan tidak rewel, kemudian berolahraga. Saya olahraga mulai kelas 5 SD itu pingpong, badminton. Sampai sekarang? Sekarang tinggal lagi break senam di kampung. aja. Iya, iya. Senam, tinggal senam. Sekarang senam, oke. Sama futsal katanya ya Mbak? Cika. Iya. Jangan Saya kurang ke ajar. lapangan futsal, Loh, beneran? nonton. Nonton. Nah, Mbak di rumah tinggal sama siapa? Suami masih ada? Almarhum. Sudah almarhum. Anak-anak? Anak udah berkeluarga semua. Jadi tinggal sendiri? Iya. Dijaga 2 malaikat kiri kanan. Wow, dan sehat selalu ya. Jadi tadi olahraga, makan tidak rewel, apalagi? Ya. Sesudah tua baru hati-hati. Jadi agak pilih makanan walaupun tidak banyak menolak makanan. Kalau jelas itu bergizi, saya makan. Sebab enak dan bergizi itu tidak selalu satu. Wah, betul. Jadi kalau jelas bermanfaat bagi tubuh saya makan. Walaupun rasanya nggak enak. Tuh, dengar tuh Cika. Hah? Oh gitu ya. Kalau pare kan, Nah itu dia, pare kan Pak, pahit. itu sehat. Sehat. Mbak makan? Kan makan. pahit Mbak. Pahit itu akan berbuah manis. Bapak tahu nggak Ini- kenapa pare rasanya pahit? Kenapa? Karena yang manis itu kamu. Nih Mbak, setiap hari makannya kalau nggak sate ayam, soto daging, rendang. Tiap hari makannya gitu. Tapi semuanya bentuknya mie instan. Oh iya, ada mie instan gitu ya? Iya. Nggak sehat Bapak loh. belum bilang. Tuh. Emang Mbak makannya apa sih? Salad gitu doang? Suka. Ya. Oke, Mbah, gini aja deh Mbah, tolong. Ini kasih tahu nih anak-anak muda yang ada di sini nih. Ini kan tampangnya pada nggak bener semua nih Mbah. Ya. Ada yang berani? Udah ikut aja nggak apa sih? Kasih tahu supaya mereka itu nanti besarnya, tuanya gitu berguna buat bangsa seperti Mbah kan, wah relawan gitu. Mereka harus ngapain Mbah? Silakan dimarahin. Saya kira nggak ada resep yang baku ya untuk itu. Tapi yang jelas, carilah ladang yang subur untuk berbuat baik. Tuh. Jadi kalau kira-kira ladang itu tandus dalam kebaikan, nggak usah masuk di situ. Jadi kesimpulannya, berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Apalagi kalau kamu belum Kuat. teguh. Ya. Oke, jadi untuk menjadi baik, berkumpullah berteman-temanlah dengan orang yang baik juga. Saya selalu mengatakan kalau kita nggak bisa warnain mereka, ntar kita yang diwarnain. Nah, Jadi itu kita yang dia. jadi jelek. Gitu ya Mbah ya? Oke, baik Mbah, terima kasih banyak Mbah buat ilmunya. Luar biasa. Nah, ini membatalkan fakta bahwa saya mengatakan banyak ibu-ibu sen kanan belok kiri. Ternyata ada juga ibu-ibu yang rela menjadi relawan untuk menolong orang lain menggunakan motornya. Ini satu dari, nggak banyak kok, banyak. Ya oke, baik. Daripada salah ngomong Oh, iya, saya. Banyak, walaupun dikit. Ya, oke, walaupun nggak kelihatan. Ya baik. Oke, terima kasih banyak Mbah. Setelah ini saya punya siapa Cika? Masih ada bintang tamu yang gak kalah inspiratif juga Pak. Oke, kita akan undang salah satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.